Oke bosku, pada kesempatan kali ini saya akan bikin tutorial cara bikin cetakan tangki motor. Untuk langkah pertama kita bikin gel coatnya dahulu. Untuk komposisi gel coat yaitu campuran antara resin, kemudian palet, dan kita tambahkan aerosil. Kemudian kita aduk sampai merata sampai kekentalan yang kita inginkan. Jadi untuk komposisi bisa teman-teman mix sendiri sampai kekentalan yang diinginkan. Intinya jangan terlalu kental, jangan juga terlalu encer, sedang saja biar saat dioleskan itu mudah saat mengaplikasikan. Oke bosku, setelah pembuatan gel coat selesai, kita lanjutkan bikin kertas stopper dan kertas sket untuk master cetakannya. Oh ya bosku, buat catatan, kenapa saya siapkan gel coatnya dahulu? Karena nanti biar mudah saat kita menggunakan. Jadi kita siapkan gel coatnya dahulu sesuai takaran yang kita butuhkan. Kemudian saat kita nanti menggunakan tinggal mengambil seperlunya saja. Oke bosku, saya lanjutkan kembali mengenai kertas stopper atau kertas pembatas tepian master cetakan. Kertas stopper tujuannya agar nanti cetakan kita hasilnya presisi, kuat, dan tahan lama pada hasil cetakannya nanti. Kenapa dibutuhkan kertas sket? Karena di setiap kita mengcopy benda atau suatu barang yang kita akan bikin cetakan itu tidak selalu dalam satu rangkaian, melainkan ada benda yang sudutnya terlalu rumit dan sudutnya terlalu menekuk ke dalam. Pasti kita akan membagi cetakannya atau membelah cetakannya menjadi 2 atau 3 bagian tergantung sudut atau tingkat kerumitan pada benda tersebut. Seperti halnya cover tangki yang saya kerjakan ini, saya belah menjadi 3 bagian karena tanpa kita belah tidak akan bisa dilepas. Oke bosku, lanjut saja, kita lanjutkan dengan pengadukan gel coat. Nah, adonan gel coat kita tadi itu tanpa katalis, dan saat kita gunakan baru kita tambahkan katalis dan kemudian kita aduk sampai merata. Setelah kita campurkan katalis dan kita aduk sampai merata, kemudian langsung saja kita oleskan gel coat ke seluruh permukaan yang ingin kita bikin cetakan. Oh ya teman-teman, kelupaan, sebelum step ini lakukan dahulu pengolesan dengan mirror glass sampai 3 kali atau 3 lapis. Karena menurut pengalaman saya dengan mengoles mirror glass 3 lapis itu sudah aman dan cetakannya nanti tidak lengket ke master cetakan. Oke teman-teman, kita lanjutkan pengolesan gel coatnya ke seluruh permukaan yang ingin kita cetak. Untuk pengolesan gel coat ini ada 2 lapis. Untuk yang pertama kita lapiskan gel coat dulu ke seluruh bagian permukaan, kemudian kita biarkan mengering sampai 75%. Kemudian kita lapisi lagi untuk lapisan gel coat yang kedua. Kenapa gel coat sampai 2 lapis? Karena yang step pertama gel coat itu tujuannya untuk meratakan cetakan agar hasil cetakan kita nanti hasilnya mulus dan presisi. Kemudian fungsi dari gel coat yang kedua yaitu untuk merekatkan antara gel coat yang pertama kepada serat fiberglass. Untuk gel coat yang kedua ini kita oleskan secara merata, dan setelah gel coat dioleskan secara merata, kemudian langsung saja kita tempelkan serat ke seluruh permukaan yang sudah kita olesi gel coat kedua. Setelah kita tempelkan seratnya, kemudian kita cocol menggunakan campuran resin dengan katalis saja. Jadi perlu teman-teman pahami, karena sampai sekarang masih banyak yang bertanya saat mencocol menggunakan resin, katalis, dan ditambahkan talak, dan itu sangat keliru. Jadi di saat mencocol serat fiberglass hanya menggunakan campuran resin dan katalis saja teman-teman. Jadi jangan sampai keliru lagi ya.
Untuk lapisan seratnya sendiri saya menggunakan 2 lapis serat fiberglass karena agar cetakan kita nanti hasilnya kuat dan yang pasti tahan lama bosku. Setelah cetakan kita tadi mengering, kemudian langsung saja kita rapikan pakai gerinda tepiannya agar memudahkan saat kita mencetak bagian yang sebelah lainnya. Jadi saya sarankan buat teman-teman di saat menggerinda agar teman-teman selalu menggunakan masker untuk kesehatan teman-teman semua. Karena bagaimanapun juga fiberglass ini berbahan kimia, jadi sangat berisiko bagi kesehatan teman-teman. Oke, kemudian setelah kita gerinda, kita lanjutkan untuk pencetakan bagian sebelahnya. Sebelum kita cetak, kita rapikan dahulu untuk kertas sket yang masih menempel pada bagian atasnya. Kita rapikan semua, kita ambil, kemudian setelah kita ambil, kita olesin pakai mirror 3 lapis ke bagian semua permukaan, dan tak lupa juga di bagian kertas sket yang sudah kita lepas tadi. Dan setelah kertas kita lepas dan setelah kita olesin pakai mirror glass 3 lapis, kemudian kita lanjutkan dengan pengolesan gel coat pada lapisan pertama. Untuk step ini sama dengan step yang bagian atas tadi. Setelah lapisan gel coat pertama mengering sekitar 75%, kemudian kita lanjutkan pengolesan gel coat yang kedua dan langsung kita timpa atau kita tempel dengan serat fiberglass. Setelah itu kita cocol kembali menggunakan campuran resin dengan katalis saja. Kita cocol pakai kuas secara merata dan setelah mengering kita gerinda semua bagian permukaan yang belum kita rapikan. Kita gerinda semua bagian yang perlu dirapikan agar memudahkan di saat kita nanti membuka cetakannya. Setelah itu kita lanjutkan pengeboran di bagian sketan tengah. Tujuannya agar di saat kita menggunakan nanti kita dapat menyambungnya menggunakan baut. Oh ya, tip buat teman-teman di saat pengeboran lubang baut, saya sarankan sebelum membuka cetakannya dahulu. Jadi sebelum dilakukan pembukaan cetakan, kita bor lubang bautnya dahulu, kemudian baru kita buka cetakannya. Kenapa demikian? Karena di saat kita melepasnya dahulu, kemudian kita baru mengebornya, maka disitulah tingkat kepresisian dari cetakan kita tidak kita capai atau tidak kita dapatkan. Intinya sebelum kita membuka cetakannya, kita bor dulu untuk lubang bautnya, baru kita buka cetakannya agar hasilnya nanti presisi, tidak terjadi celah atau tidak terjadi beda tinggi antara cetakan satu dengan cetakan yang lainnya. Ngono bosku. Kemudian setelah pengeboran selesai, kemudian kita buka pelan-pelan di seluruh bagian segetan tengahnya. Dan alhasil terbuka dengan sempurna, cetakan mulus dan tanpa nempel di master sedikit pun. Kita lanjutkan untuk pembukaan yang sebelah samping. Kita lakukan dengan pelan-pelan. Apabila terjadi lengket, jangan panik. Dan apabila terjadi pecah atau berongga pada cetakan kita, jangan khawatir, kita bisa mendempulnya pakai gel coat, kemudian kita amplas secara rata. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk hasil cetakan yang saya buat, hasilnya mulus bosku.
Nah, ini untuk master cetakannya bosku, sudah tidak terpakai. Bayangkan di saat kita membentuknya dengan sulit, kemudian kita dengan mudah menghancurkannya. Kenapa kita hancurkan? Karena master cetakannya sudah tidak terpakai. Alhasil kita sudah mendapatkan cetakannya yang sudah presisi dan siap digunakan untuk produksi massal. Oh ya bosku, catatan sebelum kita menggunakan, kita rakit dahulu cetakannya menggunakan baut dan kita kencangkan bautnya, kemudian biarkan cetakannya selama sehari agar cetakannya tidak muai. Jadi saya sarankan agar cetakannya tidak dipakai langsung, melainkan kita diamkan dahulu setelah 1 hari, kemudian baru kita gunakan untuk mencetak. Oke bosku, demikian yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tularkan ke teman-teman semua. Semoga ilmu ini bisa menambah manfaat, menambah pengetahuan, dan menambah kemauan. Syukur-syukur teman-teman bisa praktek, apalagi bisa produksi dan bisa untuk menafkahi keluarga. Itu sangat kita harapkan, karena ilmu yang berkah itu tetap mengalir sampai kita sudah tiada. Oke bosku, begitu saja. Saya pamit, saya undur diri. Assalamualaikum, salam sukses, Yahya YBC.